Guys, kita di Hotel Fairmont Aeropas Telkom. Lihat antreannya panjang sekali guys. Subscribe FMT channel, terima kasih. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2022 PT Telkom Indonesia Persero Tbk untuk selanjutnya disebut rapat. Selamat datang pada rapat yang diselenggarakan pada hari ini. Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Custodian Central Efek Indonesia (KSE) nomor KSE 4012-GIR-0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan modul e-proxy dan modul e-voting pada aplikasi isi.kse beserta tayangan rapat umum pemegang saham. Saat ini KSE telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan telah bertransformasi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Perseroan melakukan transformasi dari sisi bisnis, sumber daya manusia, budaya dan organisasi untuk turut mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Saham perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange masing-masing dengan kode TLKM dan TLK. Rapat yang kita adakan pada saat ini telah memenuhi quorum, sehingga rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Sehubungan dengan ini saya selaku ketua rapat menyatakan rapat secara resmi dibuka pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. PDB Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sekitar 5,31%. Ekonomi Indonesia tertangguh karena didukung oleh belanja pemerintah yang kuat pada proyek infrastruktur, pemulihan pengeluaran konsumen, dan investasi pada berbagai sektor bisnis. Mampu mempertahankan posisi pasarnya, terlebih Telkom telah berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggannya. Peluang pertumbuhan ke depan diantaranya berasal dari layanan fixed broadband IndiHome, layanan mobile digital business, layanan enterprise solutions, data center, dan bisnis pilihan menara telekomunikasi. Telkom berada di posisi terdepan untuk menangkap berbagai peluang di masa mendatang dengan dukungan jangkauan, kapasitas dan kapabilitas infrastruktur yang lengkap, handal, dan terintegrasi. 9,2 juta pelanggan dan menguasai lebih dari 75,2% bangsa pasar. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan segmen konsumer meningkat sebesar 5,7% menjadi 26,35 triliun, sehingga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan konsolidasi. Masyarakat adalah sebesar 372,24 miliar rupiah, naik 6,8% dari tahun 2021. Khusus program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil atau UMK, Telkom telah menyalurkan dana sebesar 237,52 miliar rupiah untuk 5.032 UMK. Sedangkan untuk bantuan dan atau kegiatan lainnya, Telkom menyalurkan dana sebesar 124,78 miliar rupiah untuk program pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta sebesar 9,93 miliar rupiah untuk program pembinaan UMKM. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 yang seluruhnya berjumlah 20 triliun 753 miliar 370 juta 820.000
rupiah diperuntukkan sebagai berikut. 1. Dividen tunai sebesar 80% dari laba bersih atau sejumlah 16.996.799,20 rupiah atau sebesar 167,5987 rupiah per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal rapat, yaitu sebanyak 99.062.216.600 saham. Kedua, dibukukan sebagai laba ditahan sebesar 20% dari laba bersih. Latar belakang dari aksi korporasi ini bahwa pertumbuhan bisnis seluler pada saat ini semakin tertekan dan bisnis jaringan tetap yang cenderung melambat, sehingga menyebabkan laju penetrasi layanan kita lebar atau broadband yang masih rendah dan belum mencakup sebagian besar segmen masyarakat di Indonesia. 2. Dengan integrasi layanan komunikasi fix dan mobile B2C Telkom Group di Telkomsel akan meningkatkan inovasi produk, layanan, loyalitas pelanggan, serta membuka ruang pertumbuhan bisnis baru, sekaligus dapat mendorong efisiensi pengelolaan secara grup yang pada akhirnya akan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. 3. Pemisahan segmen usaha IndiHome kepada Telkomsel sudah sejalan dengan amanah rencana jangka panjang perusahaan tahun 2020-2024 dan Corporate Strategic Scenario Implementation Telkom Group tahun 2023-2025. Inisiatif prioritas nomor 3 FMC menyediakan rencana layanan yang terintegrasi kepada pelanggan IndiHome. Nomor 2 tahun 2022, pemerintah mendorong penyerapan pembelanjaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional serta memberikan dampak positif dalam menumbuhkan daya saing produk dalam negeri. 2. Atas tujuan tersebut, pemerintah menilai bahwa transformasi digital pengadaan pemerintah merupakan sebuah keharusan yang sejalan dengan perkembangan teknologi serta perlu dilakukan secara profesional dengan melibatkan talenta digital terbaik bangsa, inovasi dalam pendanaan, dan reformasi birokrasi. Ketiga, hal tersebut sejalan dengan visi PT Telkom Indonesia Persero Tbk, selanjutnya disebut Telkom, untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat dalam berbagai bidang, salah satunya di pemerintahan. Keempat, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang di dalamnya menugaskan Telkom selaku BUMN untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik beserta sistem pendukungnya. Apakah penugasan pemerintah dapat berpengaruh menurunkan kinerja perusahaan dan menjaga tingkat ekonomisnya? Apakah penugasan ini ekonomis dari bisnis? Seberapa proyeksi turunannya hitungan perusahaan? Jika tidak, apa upaya meminta kompensasi atau insentif dari pemerintah di luar pendapatan jasa yang dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, dalam pembangunan platform digitalisasi pengadaan ini, Telkom akan mendapat imbal jasa dengan keuntungan yang wajar dari pemanfaatan platform SPSE di LKPP yang dikembangkan oleh Telkom ini. Telkom bersama LKPP atau Lembaga Penunjangkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah membentuk komite bersama yang secara berkala melakukan evaluasi untuk menjaga agar secara bisnis ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Terima kasih. Lahir di Padang 24 Juni 1968. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bio Farma Persero sejak bulan September 2019. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kina Farma Tbk serta Direktur Wholesale and International Service dan Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Beberapa riwayat pendidikan terakhir antara lain Master Degree Corporate Finance Institute Management Telkom tahun 2022 dan Sarjana Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung tahun 1992. Lahir di Tegal 19 November 1974. Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai Januari 2023. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Beberapa riwayat pendidikan terakhir antara lain Naval Postgraduate School (NPS) di bidang manajemen pertahanan Amerika Serikat 2014, Harvard University di bidang pertahanan nasional dan internasional Amerika Serikat 2012, NATO School Jerman 2012, George C. Marshall European Center for Security Studies Program in Advanced Security Jerman 2012. Kalau saya bilang sih itu tadi berarti studi. Terima kasih Pak Adi. Jadi kita tentunya menyambut baik hasil kinerja Kultu yang menciptakan kinerja positif. Tentunya ini salah satu yang kita harapkan sebagai investor. Di samping itu tentunya kita tetap fokus pada objektif kita pertama kali ketika kita masuk itu, salah satunya adalah sinergi. Alhamdulillah tahun kemarin sinergi yang kita dapatkan dari ekosistem digital di Kultu mencapai 1,6 triliun dan tumbuh terus itu dari tahun dan kita harapkan ini juga menambah value juga ke depannya. Guys, kita dapat coffee break di Fairmont RUPS Telkom Ballroom 3.